Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bertemu dengan Ibu dalam kegiatan konseling kelompok dengan tema sukses tanpa menyontek. Oke, bagaimana kabarnya hari ini untuk Randa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ronaldi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kalau Rizky ya? Oke dulu. Oke, semuanya sudah saling kenal belum? Sudah. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar keberkahan dimulai. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan maksud dan tujuan kenapa kalian Ibu panggil ke ruang BK. Jadi pada kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Kenapa konseling kelompok? Karena kalian mempunyai satu masalah yang sama yang bersifat homogen dan lebih dari satu orang. Makanya kita terdiri dari 4 orang seperti itu. Nah, untuk kesepakatan waktunya konseling kelompok ini kita asumsikan 1 jam pelajaran. Ada yang konseling kelompok itu ada yang namanya asas. Ibu punya nih, ada 3 asas yang harus kalian terapkan ketika mengikuti kegiatan ini. Oke, ada 3 ya. Di sini bisa dibaca semuanya? Bisa. Oke, bisa. Coba Randa. Ini bacanya apa, Randa? Jujur. Jujur. Boleh tahu Ibu arti jujur itu apa? Berkata benar dan tidak ada yang disembunyikan. Oke, berkata benar dan tidak ada yang disembunyikan. Sepakat? Sepakat. Oke, coba lagi, ada yang mau menjelaskan apa itu rahasia? Yang mau? Oke, silakan dulu. Rahasia itu tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak orang yang tahu. Hanya beberapa orang saja. Oke, beberapa orang di sini Ibu. Kalian sudah menyampaikan apa itu menyontek, itu sudah paham ya maksud dan tujuan kegiatan ini nantinya seperti apa. Baik, kalau sudah tahu, ada nggak sih faktor penyebab kenapa siswa itu menyontek? Coba dari Ronaldi dulu. Karena tidak tahu jawabannya ya, jadi mencontek. Tidak tahu jawabannya jadi menyontek. Oke, ada yang lain? Ada lagi? Itu aja sih. Oke, baik. Kalau untuk Hizkia, faktor penyebab kenapa sih dia punya menyontek atau siswa lain yang menyontek maksudnya? Lupa materi. Lupa materi. Oke, selain itu Karena malas belajar. malas belajar. Oke, ada lagi? Udah, oke. Kalau dari Nurul nih, Nurul dari tadi Dalam nilai. bersaing dalam nilai. Oke, bersaingnya itu sebetulnya sehat atau tidak sih? Sehat dong. Sehat, oke. Tapi kalau bersaingnya menyontek, sehat atau tidak? Iya ya. Bersaingnya kalau tadi kan si Nurul bilang bersaingnya sehat dong Bu. Tapi kalau bersaingnya sama-sama menyontek, sehat atau tidak? Kalau sama-sama kayaknya sehat ya, karena tidak melibatkan mental ya. Kalau sama-sama sehat, betul apa enggak? Sepakat enggak? Enggak ya, oke. Kenapa tidak Randa? Karena mencontek itu adalah sesuatu perilaku yang tidak terpuji, baik itu secara bekerja sama ataupun tidak. Yang namanya mencontek itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Enggak apa-apa ya. Terima kasih Anda. Iya begitu Nurul ya. Jadi kalau bersaingnya sama-sama mencontek, itu artinya tidak sehat karena di dalam tindakan tersebut ada tindakan yang tidak terpuji atau maladaptif bahasanya ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, terkait itu Ibu mau tanya nih, frekuensi kalian menyontek itu seberapa sering, kapan saja waktunya, kemudian jenis perilakunya. Kan banyak tuh perilaku menyonteknya itu apa? Kalau saya mencontek itu sering banget. Sering banget, oke. Bagaimana bentuk kamu nyonteknya? Kalau tugas saya tidak selesai, ya, pagi-pagi ke sekolah. Oh, pagi-pagi sekolah. Iya. Nih, Randa gimana? Coba utarakan. Kalau saya tuh jujur aja ya Bu, Ya. sering banget Bu. Sering banget. Frekuensinya tuh seperti misalnya saat ulangan ataupun saat ada tugas. Setiap kali ada tugas, setiap kali ada soal yang diberikan kepada saya
maka saya akan mencontek, Bu. Oke. Saya mencontek, dan cara saya menconteknya itu bervariasi, Bu. Wah. Membuat rangkuman jika saat ulangan, jika diberikan kisi-kisi, saya menyalin. Nah, saya menyalin, setelah itu saya melihat pas ulangan. Di saat guru sedang tidak memperhatikan saya, maka saya akan membuka catatan tersebut. Itu adalah salah satu dari banyaknya cara saya mencontek, Bu. Kira-kira Anda itu sadar nggak sih berlaku demikian? Kalau pas kejadian menconteknya itu, saya tidak sadar kalau itu kegiatan negatif, Bu. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak berfokus ke sisi negatifnya. Saya lebih berfokus ke sisi positifnya, Bu. Sisi positifnya seperti saya lebih mengetahui kalau awalnya saya tidak tahu, dengan cara saya mencontek saya bisa tahu, Bu. Seperti itu sisi positifnya. Meskipun banyak yang negatifnya, Bu. Oke, baik. Jadi yang sudah diusulkan Anda ini cukup komplikated ya. Masih ada pikiran, oh ternyata saya itu menyonteknya mungkin saya lebih tahu gitu ya. Padahal di satu sisi menyontek itu tidak terpuji. Baik, dari yang sudah kalian katakan nih, dari setiap masalah yang sudah Randa, Ronaldi, Hizkia, Nurul disampaikan, kira-kira nih masalah siapa yang sepatutnya sebaiknya kita selesaikan terlebih dahulu, yang paling krusial, paling urgent menurut kalian? Ayo menurut siapa? Randa. Randa rumit, iya. Oke, gimana? Sepakat Randa kalau masalah kamu kita pecahkan, carikan alternatif pemecahan solusinya. Sepakat, Bu. Oke, kamu pun merasa nggak kira-kira, oh itu nggak bisa dibiarkan? Sangat merasa dong. Oke, berarti kita sepakat ya. Kita nggak sih dampak negatifnya Randa dari yang sudah kamu sampaikan tadi, bukannya tahu nih kalau boleh tahu. Banyak, Bu, dampak negatif dari mencontek. Seperti sekarang saya sudah merasakan dampak negatif dari perilaku saya mencontek selama ini, Bu. Seperti saya merasa semakin lama saya mencontek, semakin bodoh diri saya. Jadi dapat saya simpulkan, mencontek itu adalah pembodohan bagi diri sendiri. Yang kedua, saya tidak tahu batas kemampuan saya itu batas mana, Bu. Karena saya mengukurnya itu menggunakan teman. Saya tidak bisa mengukur kemampuan diri saya. Jadi mencontek itu kita tidak tahu batas kemampuan kita itu seperti apa, dan apakah kita pintar atau lain menurut kata Randa. Atau ada argumen lain terkait dampak negatifnya? Ada deh saya. Oke, silakan. Jadi kalau memang kayak gitu, kita tuh bikin jadi tidak mandiri, Bu. Selalu meminta jawaban dari orang lain. Dan yang kedua, tidak punya pendirian karena selalu mengandalkan dari jawaban orang lain. Oke, jadi ini compare ya, meskipun itu nyambung. Jadi semakin tidak percaya diri, semakin tidak mandiri, dan betul kata Anda tadi, betul adanya pembodohan seperti itu. Baik. Nah, terkait dampak tadi sudah kita jelaskan. Sekarang Ibu mau tanya, ada nggak sih cara untuk mengatasi agar kita terhindar dari perilaku nyontek ini? Ada nggak sih caranya? Ada ya, tentu. Nyontek lagi setidaknya bisa mengurangi rasa malas, terutama malas belajar. Jadi kita bisa menimbulkan semangat untuk belajar sehingga kita bisa mengetahui materi-materi apa saja yang akan dikeluarkan dan kita pasti bisa menjawab. Oke, untuk mengatasi hal tersebut. Ada, Bu. Ada, oke. Seperti saya selalu berpikir positif, Bu. Saya harus meningkatkan rasa kepercayaan diri saya, Bu, bahwa saya itu bisa. Saya itu harus melawan rasa malas saya selama dalam proses belajar. Kita harus punya pendirian, yakin, dan semangat belajar tentunya. Oke, baik. Baik, dari yang sudah kalian sampaikan, Ibu simpulkan sementara bahwa menyontek itu memang bukanlah suatu pekerjaan atau suatu perilaku yang terpuji. Tentunya seperti benar kata sendiri tadi, plagiarisme, kita mengcopy paste tanpa izin mungkin, walaupun pakai izin yang mungkin
ada rasa ketidakrelaan gitu ya, karena kita udah belajar dengan susah payah, tiba-tiba teman meminta jawaban kita dengan gampangnya. Sakit hati nggak kira-kira? Ya dong, sakit hati ya. Iya. Konsekuensi nih yang timbul dari perilaku menyontek tadi yang sudah kalian sampaikan, ternyata memang benar adanya pembodohan. Suatu tips dengan cara komitmen, perjanjian, kontrak perilaku. Ibu sudah menyiapkan kontrak perilaku yang sudah Ibu buat, ya. Ini bisa kalian lihat. Kita akan mulai hari ini menyepakati bersama kontrak perilaku ini untuk mencegah atau mengatasi perilaku menyontek tadi, hingga pada akhirnya kita sukses tanpa menyontek. Oke. Di situ namanya juga lembar komitmen. Artinya Ibu meminta kalian komitmen. Setelah apa yang kalian sebutkan, ternyata manfaat menyontek itu tidak ada. Jadi disinilah ada yang namanya kontrak perilaku yang harus disetujui. Coba untuk Randa, silakan dibaca lembar komitmennya dari awal sampai akhir. Silakan. Lembar komitmen, kontrak perilaku. Saya yang bernama Randa Agustiawan, kelas 12-3, pada tanggal hari ini menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Hal-hal tidak. Usaha saya dikatakan berhasil jika Usaha saya dikatakan berhasil jika apabila saya berhasil melakukannya, maka saya akan memberikan reward kepada diri sendiri berupa saya melanggar, maka saya akan memberikan punishment atau hukuman kepada diri sendiri berupa. Coba buka di lembar selanjutnya. Itu ada lembar kejujuran. Nanti silakan diisi dari lembar pertama sampai akhir. Ini kerjakan di rumah saja, ya. Karena ini tuh lembar kejujuran dan komitmen tidak bisa hari ini selesai. Jadi Ibu ingin memantau selama 1 minggu ini perbuatan jujur dan tidak jujur yang akan kalian lakukan. Dan nanti Ibu pengen kalian paham sampai di sini. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ibu sangat bersemangat sekali kalian mau mengikuti, mau berkomitmen, mau berjanji terhadap apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ada di tahap akhir ini, Ibu pengen mendengar refleksi dari kalian seperti kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan ini. Dari Randa dulu deh. Terima kasih, Bu. Ya. Pertama, kesan saya sangat bersyukur, Bu, dengan adanya pertemuan pada hari ini. Itu sangat membuat saya merasa bersalah, Bu, dan saya sangat introspeksi diri, Bu, dengan adanya kegiatan pada hari ini. Seperti saya jadi tahu bahwa mencontek itu sangatlah tidak menguntungkan, Bu, dan perilaku yang tidak terpuji. Gitu. Dengan mencontek saya menjadi bodoh, gitu, Bu. Dan saya sadar bahwa selama ini saya itu salah, Bu. Alhamdulillah. Iya. Berarti Anda sudah mulai sadar, sudah mulai mengakui kalau itu salah. Itu poin pentingnya ya, Anda, saya ya. sangat bersyukur akan hal itu, Bu. Alhamdulillah. Nah, pesan saya semoga ini akan tetap berlanjut, Bu, karena seperti yang kita ketahui anak muda zaman sekarang itu mencontek itu sudah menjadi kebiasaan, Bu, seperti yang kita katakan tadi. Ya. Iya, sudah menjadi tradisi bagi para remaja-remaja yang ada pada saat menempuh pendidikan, Bu. Maka dari itu saya harap kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dan akan tentang berada dong. Ada nggak yang mau menyampaikan masukan atau pesan? Terima kasih untuk Nurul, Hizkia, Ramadi, Randa sudah menyampaikan semua permasalahannya, semua hambatannya, sehingga pada siang hari ini satu persatu masalah bisa clear dan juga ada buktinya dari yang sudah dibagikan. Mohon jangan dibuat dari kalian sangat kooperatif sekali, antusias sekali, sudah paham bagaimana cara menghindari perilaku menyontek dan sukses tanpa menyontek. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tidak ada maksud lain tanpa
apa ya, sebetulnya ingin membantu kalian. Nanti apabila ada hambatan boleh menghubungi ibu lagi, kita akan melaksanakan atau mengadakan konseling individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.